Kancil dan Siput, cerita fabel anak. Di suatu hari yang cerah, terdapat seekor binatang yang terkenal sangat licik di dalam hutan, yaitu si kancil. Pada hari itu, kancil sedang bersantai di bawah pohon besar dengan hembusan angin sepoi-sepoi yang membuat kancil menjadi mengantuk. Untuk mengusir rasa kantuknya, ia akhirnya memutuskan untuk jalan-jalan menelusuri hutan. Sambil berjalan, kancil membusungkan dadanya dan berkata, "Siapa di hutan ini yang tidak mengenalku? Si pintar, si cerdik yang banyak akal. Setiap masalah pasti dapat kuselesaikan dengan mudah," kata si kancil. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya ia sampai di tepi sungai. Kancil pun segera minum untuk menghilangkan rasa hausnya sambil terus berkata memuji dirinya sendiri. Tanpa Kancil sadari, ternyata ia sedang diperhatikan oleh seekor siput yang sedang duduk di balik sebuah batu besar di pinggir sungai. Karena mendengar ucapan Kancil, siput itu pun berkata, "Hei Kancil, asik sekali kau kulihat berbicara sendiri. Ada apa? Apa kamu sedang bergembira ya?" tanya siput pada Kancil. Kancil pun mendengar suara siput dan mencari-cari asal suara tersebut. Ia pun menjawab, "Oh hai, ternyata kau siput. Sudah lama ya kau memperhatikanku ternyata. Sedang apa kau di sana, siput? Meratapi dirimu yang kecil dan lelet ya?" "Hahaha," jawabnya. Siput pun terkejut dengan jawaban Kancil yang menghinanya dan membuatnya marah. Lalu, siput pun membalas ucapan Kancil. "Hei Kancil, aku tahu kau memang terkenal binatang yang sangat cerdik dan cepat. Sedangkan diriku terkenal binatang yang sangat lambat berjalan. Tapi kali ini aku sangat marah mendengar perkataanmu tadi, dan aku menantangmu untuk lomba adu lari," ujar siput. Mendengar tantangan dari siput, Kancil pun menerima tantangannya karena ia tahu siput tak akan mungkin mengalahkan dirinya. Hingga akhirnya mereka setuju lomba tersebut diadakan keesokan harinya. Di tempat lain, siput sadar bahwa dirinya tak mampu mengalahkan Kancil. Siput akhirnya meminta tolong teman-temannya untuk membantunya dengan sebuah cara. Saat lomba dimulai, semua teman-teman siput bersembunyi di jalur lomba yang akan mereka lalui. Teman-teman siput harus muncul ketika mendengar suara Kancil dari kejauhan, sehingga Kancil akan mengira siput akan selalu berada di depannya. Hari perlombaan pun tiba. Seluruh penghuni hutan menyaksikan perlombaan tersebut sampai suasananya pun sangat ramai. Mereka semua ingin mengetahui apakah siput dapat mengalahkan si Kancil yang terkenal cerdik dan sombong itu. Saat lomba dimulai, dengan angkuhnya Kancil langsung berlari dengan sangat cepat. Ia pun tertawa sambil berkata, "Hahaha, selamat tinggal siput lelet, aku tunggu kau di garis finish nanti," ucapnya dengan sombong. Setelah ia berlari meninggalkan siput cukup jauh di belakangnya, Kancil justru sangat terkejut karena ia melihat di depannya ada siput yang sedang berjalan dengan santai. Yang sebenarnya itu adalah teman-teman si siput yang telah mendengar suara Kancil dari kejauhan, dan mereka keluar dari persembunyiannya guna mengelabui si Kancil. Karena merasa dikalahkan, Kancil pun dengan cepat melewati siput tersebut. Dan kejadian itu terus berulang hingga membuat si Kancil menjadi kewalahan dan kelelahan. Karena siput selalu berada beberapa langkah di depan Kancil. Ketika si Kancil hampir tiba di garis finish, ternyata siput sudah mendekati garis finish terlebih dahulu.
dan membuat si kancil berpikir. Mengapa siput yang seharusnya sudah ia tinggalkan jauh di belakang, tapi siput itu malah terus berada di depannya dan sampai ke garis finish terlebih dahulu. Kancil terkejut dirinya kalah dengan siput. Lalu, sesampainya di garis finish, Kancil pun berkata, "Tidak mungkin, bagaimana bisa kau lebih dulu sampai? Padahal aku berlari sangat kencang meninggalkan kau jauh di belakangku," ujar Kancil yang tidak menerima kekalahannya. Kancil tidak mau kalah dengan seekor siput yang kemarin ia ejek di sungai. "Sudahlah Kancil, akui saja kekalahan dirimu," jawab siput dengan santai. Si Kancil menjadi heran dan masih belum dapat percaya kalau dirinya berhasil dikalahkan oleh hewan yang sering ia ejek kecil dan lelet tersebut. Si Kancil yang masih terheran-heran hingga tidak bisa mengucapkan apapun, lalu tiba-tiba siput pun berkata, "Sudahlah Kancil, tidak usah sedih. Aku tidak ingin hadiah apa-apa darimu. Aku hanya ingin kau tahu, janganlah menjadi sombong dengan kelebihan yang kau miliki. Semua makhluk hidup mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, jangan suka menghina dan menyepelekan makhluk hidup yang lainnya," ujar siput. Setelah menyelesaikan ucapannya, siput pun pergi menyelam ke dalam sungai dan tinggallah si Kancil yang menyesal dan malu karena kalah dalam lomba lari dengan siput. Sejak saat itu, Kancil berjanji tidak akan menganggap remeh makhluk hidup lainnya. Pesan moral yang bisa diambil dari kisah ini adalah kita tidak boleh merendahkan seseorang atau merasa diri kita lebih hebat dibandingkan yang lain. Beruang dan Lebah, cerita fabel anak. Suatu hari, seekor beruang sedang mencari sarang lebah. Ia ingin mengambil madu kesukaannya. Madu-madu itu hanya bisa didapatkan di sarang lebah. Beruang terus berjalan ke dalam hutan, tetapi tak jua ia temukan sarang madu yang diinginkannya. "Biasanya di sini banyak sarang madu. Ah, kemana kau lebah-lebah? Aku membutuhkan madu," ucap beruang. Saat sedang beristirahat, beruang mendongak ke atas pohon. Rupanya di pohon itu ada sarang lebah. Alangkah senangnya hati beruang. "Aku harus berhati-hati saat mengambil madu itu," ujar beruang. Beruang lalu berdiri dan berjinjit. Ia melongok ke sarang lebah, memastikan tak ada lebah di sana. Rupanya ada banyak lebah di sana. Beruang lalu mencari cara lain untuk mendapatkan madu itu. Beruang mondar-mandir di bawah pohon. Kawanan lebah yang baru selesai bekerja melihat beruang. Mereka mengetahui niat beruang yang hendak mengambil sarang mereka. "Kita harus menyerang beruang itu," seru pimpinan lebah. Kawanan lebah langsung menyerang beruang. Diserang seperti itu, beruang jadi sangat marah. "Akan aku hancurkan sarang kalian," teriaknya. Beruang lalu mengguncang-guncangkan sarang lebah itu. Hal itu membuat lebah yang berada di dalam sarang keluar. "Hei, apa yang kau lakukan?" teriak lebah-lebah itu. Beruang tak menghiraukan teriakan lebah. Ia terus saja mengguncang-guncangkan sarang lebah tersebut hingga lebah-lebah yang ada di sana keluar semua. Para lebah itu sangat marah. Mereka lalu menyengat beruang secara bersama-sama. Beruang lari ketakutan. Ia tak membalas serangan lebah yang begitu banyak. Ia terus berlari, namun lebah-lebah itu terus mengejarnya. Untunglah ada sebuah sungai di hutan. Tak ada cara lain, beruang pun langsung menceburkan diri ke dalam sungai meskipun ia tak bisa berenang. Melihat beruang berada di dalam sungai, lebah-lebah itu kembali ke sarangnya. Beruang sangat lega. Akhirnya, ia terhindar dari serangan lebah.
Untunglah ada sungai di sini, kalau tidak habislah aku disengat ratusan lebah, ujar beruang. Beruang lalu pulang ke rumahnya. Ia mendapatkan pelajaran berharga hari ini bahwa mengganggu teman itu tak baik. Buah kesabaran seekor rusa. Cerita fabel anak. Pada suatu hari, hiduplah seekor rusa. Dia tinggal di sebuah hutan. Pagi itu, dia tampak merenung. Dia sedang memikirkan bagaimana caranya untuk bisa sampai ke seberang sungai. Katanya, di seberang sungai terdapat banyak sekali sumber makanan. Sementara itu, hutan tempat rusa kini tinggal, stok makanan semakin menipis. Sebenarnya, rusa ingin sekali menyeberang untuk mendapatkan makanan. Namun, karena menyadari tubuhnya yang kecil, rusa takut jika nanti dia menyeberang, bisa-bisa dia malah tenggelam. Lalu, tiba-tiba datanglah seekor kerbau. Dia tampak berlari dengan sangat kencang. Melihat rusa yang sedang diam termenung, si kerbau pun akhirnya menghampiri rusa. "Hei rusa," sapa si kerbau. Rusa kemudian memalingkan wajahnya kepada kerbau. "Aku sudah sangat lapar nih. Di seberang terdapat banyak makanan. Apalagi yang kamu tunggu?" Begitu ucap kerbau. "Aku masih bingung," kata rusa. "Apa yang membuatmu bingung?" tanya kerbau kini. "Aku bingung dan merasa takut untuk menyeberang ke sana," ujar rusa. "Hahaha, untuk apa kamu bingung? Padahal tinggal menyeberang saja," kata kerbau yang seolah mengejek si rusa. Rusa hanya terdiam dan tidak membalas ucapan si kerbau. Kemudian kerbau pun bergegas berjalan menuju sungai. Kerbau sudah sangat merasa kelaparan. Ditambah lagi, dia cukup percaya diri dengan tubuhnya yang lumayan besar, sehingga dia yakin kalau dia tidak akan tenggelam. Tapi apa coba yang terjadi? Tak berapa lama muncul seekor buaya yang langsung menerkam kerbau. Kerbau yang sudah terjebak tidak bisa menghindar. Sesungguhnya buaya ini telah lama mengincar rusa. Namun karena rusa tidak kunjung menyeberang sungai dan buaya sudah terlanjur lapar, akhirnya dia memakan kerbau yang sedang terburu-buru itu. Melihat hal itu, rusa kontan berlari ketakutan. Dia memutuskan buat mencari aliran sungai lainnya. Sesampainya di pinggir sungai, dia bertemu dengan seekor kelinci. Nampak si kelinci juga sedang berlari dengan amat kencang. Melihat rusa yang sedang terdiam di pinggir sungai, kelinci pun memelankan langkahnya. "Hei rusa, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" tanya kelinci. "Aku masih belum menemukan cara untuk menyeberangi sungai," ujar rusa. "Ah, kenapa bingung? Tinggal berenang saja ke seberang," kata kelinci seraya menceburkan dirinya ke sungai. Lalu, apa yang terjadi? Rupanya arus sungai sedang deras sehingga kelinci hanyut terbawa arus sungai. Rusa pun hanya memandangi kelinci yang semakin hilang tenggelam. Rusa masih terus berpikir bagaimana bisa menyeberangi sungai dengan aman. Tak berapa lama, dia melihat ada sebuah pohon pisang. Dengan hati-hati, rusa membentang pohon itu ke atas sungai. Jadilah sebuah jembatan pohon pisang. Rusa pun langsung melintasi jembatan tersebut. Akhirnya, rusa bisa menyeberangi sungai dengan selamat dan bisa makan sepuasnya di sana. Anak katak yang sombong. Cerita fabel anak. Pada suatu hari, di tengah padang rumput yang luas, ada sebuah kolam yang dihuni oleh berpuluh ekor katak. Dan di antara berpuluh-puluh katak itu, ada seekor anak katak yang bernama Ketus.
Si ketus adalah anak katak yang berbadan besar dan paling kuat. Karena kelebihannya itu, si ketus pun hidupnya sangat sombong sekali. Ia merasa dialah yang paling besar dan kuat di antara anak-anak katak lainnya, dan tidak ada anak katak seumuran dia yang bisa mengalahkannya. Sebenarnya, kakak dari si ketus sudah seringkali menasehati adiknya agar tidak bersikap angkuh dan sombong terhadap teman-temannya. Akan tetapi, si ketus tidak pernah menghiraukan nasihat dari kakaknya. Karena kesombongannya, teman-teman si ketus mulai menghindarinya dan pada akhirnya ia tidak memiliki teman lagi. Singkat cerita, di suatu pagi hari si ketus sedang berlatih melompat. Saat sedang melompat, di situ juga ada seekor anak lembu yang sedang bermain. Terlihat sekali anak lembu itu mendekati ibunya untuk menyedot susu. Si anak lembu itu terlihat gembira sekali. Ia berlari-lari sambil sesekali menyegok rumput yang segar dan dengan tidak sengaja lidah si anak sapi itu terkena tubuh si ketus. Si ketus pun marah sambil menggumam di dalam hatinya. Berani sekali makhluk ini mengusikku, ujar si ketus sambil menjauhi anak lembu itu. Sebenarnya, si anak lembu itu tidak berniat untuk mengganggu si ketus. Namun, karena kebetulan pergerakan si anak sapi dan si ketus sama, sehingga menyebabkan ketus menjadi cemas dan melompat menyelamatkan diri. Dengan napas yang terengah-engah, si ketus sampai di tepi kolam. Melihat si ketus sangat kecapean, kawan-kawannya pun nampak heran. "Hei ketus, kau nampaknya lelah sekali sampai terengah-engah. Dan mukamu juga terlihat sangat pucat sekali," tanya salah satu temannya. "Tidak, aku tidak apa-apa. Aku hanya cemas saja. Kau lihat makhluk di tengah padang rumput itu? Aku tidak tahu makhluk apa itu. Tapi makhluk itu sangat sombong dan hendak menelanku," kata si ketus kepada teman-temannya. Tak lama, kakak si ketus datang menghampiri dan berkata, "Makhluk itu anak lembu, ketus, dan sepengetahuanku, anak lembu itu tidak jahat. Mereka memang bisa dilepaskan di padang rumput ini setiap pagi." "Kenapa kakak bisa bilang makhluk itu tidak jahat? Aku hampir saja ditelannya tadi," kata si ketus. "Tidak mungkin, ketus. Karena lembu hanya makan rumput saja. Dia tidak makan katak ataupun ikan," jawab si kakaknya ketus. "Kakak, aku tidak percaya kalau makhluk itu tidak makan katak. Tadi saja aku dikejarnya dan hampir ditendang olehnya," celah si ketus. Kemudian sifat sombong si ketus pun muncul dan berkata kepada kawan-kawannya, "Hei kawan-kawan, sebenarnya aku bisa saja melawan makhluk itu dengan menggembungkan diriku," sombongnya dengan bangga. "Lawan saja ketus, lawan makhluk itu, kamu pasti menang," teriak kawan-kawan si ketus. Mendengar itu, kakak si ketus mengingatkan adiknya, "Sudahlah ketus, kau tidak akan bisa menandingi lembu itu. Itu sangat berbahaya. Bisa-bisa kau akan mendapat celaka. Sudah, hentikan." Akan tetapi, si ketus tidak memperdulikan omongan dari kakaknya. Si ketus terus saja menggembungkan dirinya karena mendapatkan dorongan dari teman-temannya. Sebenarnya, teman-temannya sengaja hendak memberi pelajaran kepada si ketus yang sombong itu. "Ayo ketus, ayo sedikit lagi, teruskan," teriak teman-temannya seakan-akan menyemangati si ketus. Tiba-tiba, si ketus jatuh lemas karena dia menggembung terlalu besar. Si ketus pun merasakan perutnya sangat sakit dan perlahan-lahan dikempiskannya.
Melihat keadaan adiknya yang jatuh karena lemas, kakaknya pun datang membantu. "Syukurlah kau Ketus, kau tidak apa-apa," kata kakaknya. Singkat cerita, si Ketus pun telah sembuh dari sakitnya, dan ia mengerti jika dirinya jatuh sakit karena kesombongannya. Pembalasan koloni semut melawan kawanan gajah. Cerita fabel anak. Pada suatu hari yang cerah, bersama terik matahari yang memenuhi hutan, koloni semut memilih untuk bersantai di rumah mereka sambil menikmati makanan yang berhasil dikumpulkan sejak sepekan yang lalu. Namun, tiba-tiba saja mereka merasakan guncangan hebat. "Gempa bumi! Gempa bumi!" Ketua koloni segera berteriak kencang dan memastikan semua semut meninggalkan rumah agar tidak terkena reruntuhan bangunan itu. Sesampainya di luar, barulah para semut itu mengetahui bahwa goncangan hebat yang melanda mereka bukan berasal dari gempa bumi. "Kawanan gajah itu yang merusak waktu santai kita," protes seekor semut yang berada tidak jauh dari kawanan gajah yang mendekat ke arah pohon bambu. "Hei kawanan gajah, bisakah kalian pelankan langkah? Kalian benar-benar mengganggu." Ketua koloni semut meminta dengan tegas kemurahan hati kawanan gajah. "Apa? Kau semut kecil berani-beraninya memerintah kami?" jawab seekor gajah dengan sinis. Bukannya merasa iba dengan kondisi koloni semut yang terkejut dan berhamburan keluar rumah, kawanan gajah justru menantang mereka. "Kalian itu hewan paling kecil di hutan ini. Kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, berpasrah saja." Seekor gajah menghentakkan sebelah kakinya dan membuat para semut ketakutan dan masuk ke dalam rumah. Tak berhenti di sana, kawanan gajah itu malah sengaja menendang rumah koloni semut. Semuanya menjadi berantakan. Beberapa bagian rumah itu hancur begitu saja. Setelah puas menindas makhluk kecil itu, sekawanan gajah kembali melanjutkan perjalanan mereka untuk minum di sungai. Pada malam harinya, koloni semut berkumpul bersama. Usai merapikan kembali rumah mereka, para semut itu merasa perlu untuk memberikan perlawanan agar gajah-gajah tersebut tidak terus-menerus menindas mereka. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya salah satu semut membuka diskusi. "Tenang saja, sebenarnya aku sudah memiliki sebuah ide," jawab ketua koloni semut dengan tenang. "Besok, kita harus berani masuk ke dalam tubuh gajah-gajah itu." Ketua koloni melanjutkan penjelasan strategi untuk membalas perlakuan jahat kawanan gajah. Keesokan harinya, koloni semut telah siap menunggu di luar rumah. Tidak lama setelahnya, kawanan gajah mulai berjalan mendekat. Ketua koloni menghadang gajah-gajah itu. Ia melarang gajah menghentak-hentakkan kaki secara sengaja di depan rumah koloni semut. Namun, dengan angkuhnya, kawanan gajah tidak menanggapi larangan tersebut. Saat itu juga, koloni semut memberikan serangan mendadak. Mereka mulai memasuki telinga, belalai, bahkan mata kawanan gajah. Meskipun bertubuh besar dan kulit luarnya tampak keras, kulit bagian dalam tubuh gajah tidak sekuat itu. Begitu para semut menggigitnya, kawanan gajah berteriak kesakitan, dan satu persatu tubuh mereka pun terjatuh. Kawanan gajah berbondong-bondong meminta ampun dan memohon maaf kepada koloni semut. Dengan besar hati, koloni semut memaafkan mereka. Pesan moral dari cerita ini yaitu, jangan menjadi seseorang yang sombong dengan apa yang kamu miliki, karena belum tentu dirimu lebih baik daripada orang lain.
Jangan suka mengganggu teman yang lain, apalagi teman yang lebih lemah. Kura-kura yang sombong. Cerita fabel Ana. Ada seekor kura-kura yang sombong dan merasa dirinya lebih pantas terbang dibandingkan berenang di perairan. Ia jengkel karena memiliki tempurung keras yang membuat tubuhnya terasa berat. Ia pun kesal melihat kawan-kawannya sudah berpuas diri dengan berenang. Saat melihat burung yang bebas terbang di langit, kejengkelannya kian bertambah. Suatu hari, kura-kura ini memaksa seekor angsa untuk membantunya terbang. Si angsa setuju. Ia mengusulkan agar si kura-kura berpegangan pada sebatang kayu yang akan diangkatnya. Karena tangan kura-kura agak lemah, ia menggunakan mulutnya yang lebih kuat. Ia pun akhirnya bisa terbang dan merasa bangga. Melihat teman-temannya yang tengah berenang, ia ingin menyombongkan diri. Ia lupa bahwa mulutnya harus terus dipakai untuk menggigit kayu. Ia pun terjatuh dengan keras. Beruntung, ia selamat berkat tempurung yang pernah dibencinya. Pesan moral dari cerita ini yaitu, kita tidak boleh memandang remeh orang lain ataupun merasa sombong dengan keahlian yang kita miliki.